Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Rakasiwi, dosen di jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tahun 2026, saya akan memberikan video praktek pembelajaran sebagai tugas yang diberikan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana tajal fikri wal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat, kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, hari ini membahas terkait ilmu akhlak. Namun sebelum lanjut, kita buka dulu pertemuan perkuliahan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya cek kehadiran dulu ya. Muhammad Salahuddin. Oke. Muhammad Raihan Asyauki. Oke, Muhammad Raihan Putra Damar Septian. Oke. Semua hadir berarti ya. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya untuk pertemuan kali ini, yaitu kita akan menganalisis definisi akhlak, kemudian proses terbentuknya akhlak, tujuan mempelajari akhlak, juga terkait manfaat mempelajari akhlak. Apa itu akhlak? Samakah dengan adab? Ada yang tahu? Boleh, Damar. Kalau perkenalkan saya Damar. Kalau menurut pemakaian punya saya, bahwasanya akhlak itu lebih daripada karakter ataupun daripada sifat yang dimiliki seseorang. Adapun kalau adab itu bentuk daripada perilaku ataupun tindakan. Oke. Nah, itu perspektif dari Dava dan Damar begitu ya. Kita lihat perspektif dari salah satu ulama kita bisa sebut Ustadz Adi Hidayat begitu ya. Kita coba lihat. Kalau Anda itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan, belajar, kemudian membentuk peradaban. Oke, itu perspektif dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi ada bedanya loh adab dengan akhlak itu. Adab itu prosesnya lewat belajar, lewat pendidikan, dan belum tentu dilandasi dengan keimanan. Tapi kalau misalnya akhlak sudah pasti dilandasi dengan keimanan, maka prosesnya juga lewat ibadah seperti itu. Nah, nanti akan masuk ke materi yang selanjutnya. Tadi kan konsep akhlak ya. Kemudian kan tadi dibahas di indikator yang akan didapatkan pelajaran hari ini adalah proses pembentukan akhlak. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau tahu dulu perspektif kalian terkait 4 hal tadi. Konsep akhlak itu apa, prosesnya bagaimana, kemudian tujuannya apa dan manfaatnya apa. Silahkan boleh dibuka HP-nya, kemudian scan barcode ini. Nah, tapi agar efisien, nanti siapa ngisi apa, kita tentukan ya. Perempuan ini berenam, berarti boleh ngisi yang bagian. Udah kebuka belum? Silakan dulu. Itu kan ada 4 pertanyaan ya. Nah, yang perempuan boleh ngisi manfaat mempelajari akhlak. Silahkan boleh cari dari research manapun. Ini yang bertiga terkait konsep akhlak. Yang bertiga kedua terkait proses bagaimana akhlak tercipta begitu. Kemudian yang di 4 belakang itu tujuan dari mempelajari akhlak. Boom.
sambil nunggu yang lainnya sudah ada perwakilan dari pertanyaan-pertanyaannya. Waduh, ada Ronaldo sih. Oke. Dari beberapa yang mengisi kita lihat. Ahmad Salahuddin, definisi akhlak. Akhlak adalah dampak buah dari keimanan, proses penghambaan kepada Allah. Oke, karenanya ada mata pelajaran akidah akhlak. Mengapa keduanya bersanding? Oke, ada pertanyaan lanjutan ternyata. Karena akhlak sejatinya adalah manifestasi implikasi seseorang yang berakidah atau beriman. Oke, benar. Nah, kemudian kita lihat yang bagaimana proses terbentuknya akhlak. Kita lihat akhlak terbentuk melalui proses pendidikan, pemahaman nilai, keteladanan, pembiasaan, pengaruh lingkungan, dan pengendalian diri yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi karakter yang melekat dalam diri seseorang. Oke, bisa lah. Proses terbentuknya akhlak melalui proses ibadah dan nilai religius lainnya. Oke. Tujuan mempelajari akhlak. Ini ada yang berkomentar tujuannya untuk membentuk karakter kepribadian dan moral agar dapat membedakan yang baik dan buruk. Ini Ronaldo nih ngasih komentar, mengimplementasikan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh. Kemudian pertanyaan keempat, apa manfaat mempelajari akhlak? Agar menjadi orang yang memiliki kepribadian baik dengan berlandaskan keimanan, membentuk pribadi yang mulia, kemudian agar kehidupan kita menjadi berkah. Oke, ini perspektif kalian ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau benar mau salah kan namanya juga cara pandang, begitu. Cara pandang mah ya terserah. Mau dari atas, mau dari kanan kiri ya terserah. Belum lanjut, ada satu teks Al-Quran. Tolong dibacakan oleh salah seseorang. Enggak. Fadil ya, silakan Fadil. Boleh. Mau duduk mau berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat populer ya. Kayaknya sekarang juga sering dengar lah. Ini terkait Rasulullah sebagai uswah, sebagai teladan. Karena kita tahu juga di ayat yang lain Allah itu berfirman pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang agung, ada budi pekerti yang agung, ada punya karakter yang sangat baik, makanya disebutnya agung. Agung kan ya kalau di bahasa Indonesia itu lebih besar dari besar. Gitu. Makanya contoh akhlak terbaik yang bisa kita teladani ya salah satunya dari Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, akhlaknya Rasul ya akhlak dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian bahas apa yang bisa kita ambil dari sini. Proses terbentuknya akhlak, karena tadi kita ketahui bahwa akhlak itu selalu berlandaskan dengan keimanan, dan kemudian prosesnya lewat proses ibadah, berbeda dengan adab yang lewat proses pendidikan, pembiasaan yang tidak selalu berlandaskan keimanan gitu. Mungkin kalian pernah dengar rukun agama, iman, Islam, ihsan. Yang rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, ihsan 1. Nah, apa hubungannya? Ada yang mau memberikan pendapat dulu? Hubungan iman, Islam serta ihsan. Ahmad? Boleh Pak. Enggak, silahkan. Izin memberikan pandangan. Iya. Menurut saya dari iman, Islam, dan ihsan ini ketiganya merupakan rukun beragama atau bagaimana cara seseorang melakukan aktivitas yang menunjukkan bahwa dirinya adalah beragama Islam khususnya dalam sini, di mana iman sebagai landasan keyakinan, kemudian Islam sebagai praktik, dan ihsan sebagai penyempurna dari praktik.
nyawanya gitu. Oke, siap. Mantap. Tepuk tangan dulu, teman. Akhlaknya. Nah, mari kita lihat. Iman ini adalah keyakinan ya. Keyakinan turunannya itu kita bisa ke akidah. Keimanan itu turunannya ke akidah. Kemudian kalau Islam ini adalah cara menjalankan sebuah syariat. Makanya turunannya adalah syariah atau fikih. Kalau tadi kan iman kan percaya kepada 6 rukun iman yang tadi ya, yang ya sudah sering kita bahas lah. Kemudian Islam adalah bagaimana cara menunjukkan keimanannya. Nah, dengan cara syariat atau fikih yang paling tidak 5 rukun iman. Rukun Islam, sorry. Kemudian buah dari kepercayaan kepada Allah, kemudian penghambaan kepada Allah, yaitu ada ihsan. Turunannya adalah akhlak. Jadi orang yang berakhlak itu dapat dipastikan imannya bagus, syariatnya juga bagus, Islamnya juga bagus. Tadi juga ada lewat dari video Ustadz Adi Hidayat ya, kita dengar bahwa kalau orang ibadahnya benar, orang ibadahnya baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Ini juga yang menjadikan kenapa mata pelajaran PAI di madrasah dipecah. Tambahannya menjadi Al-Quran hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Yang dipelajarinya adalah terkait iman, terkait Islam, terkait ihsan. Turunannya menjadi akidah. Kalau di madrasah menjadi akidah akhlak, gitu. Nyambung dari yang tadi di Pedlet Ahmad Salahuddin, karena memang berdekatan nantinya. Kemudian ada mata pelajaran fikih yang sebagai dalilnya adalah Al-Quran dan hadis sebagai dalilnya. Kemudian yang menjadi cerita atau menjadi contoh-contoh mau baik mau buruk ada di sejarah kebudayaan Islam. Jadi penerapan iman, Islam, ihsan ini ada contoh-contohnya kan, sudah kita banyak juga pelajari terkait sahabat yang sangat baik, kemudian juga orang-orang kafir yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka. Ini juga salah satu kenapa mata pelajaran PAI dipecah di madrasah begitu. Saya tahu ini dari Dr. Asep Nursobah saat saya kuliah. Nah, jadi memang itu salah satu ini. Nah, tujuan mempelajari akhlak. Kira-kira menurut teman-teman, tujuan dan manfaat sama atau beda? Beda. Kira-kira bedanya apa? Kalau tujuannya yang akan dicapai, manfaatnya yang didapat. Mantap. Langsung bener, udahlah, pulang aja selesai ya. Benar-benar. Jadi misalnya saya lapar, tujuan saya ke warteg. Manfaat dari warteg karena sudah makan kenyang. Nah gitu. Nah, gampang aja lah ya. Makan tujuannya, akibatnya atau manfaatnya ya kenyang. Nah, gitu. Sama dengan akhlak. Tujuan mempelajari akhlak ya. Tujuan mempelajari akhlak bagi pribadi, misalnya jadi berakhlak. Bagi kehidupan sosial bisa menjadi teladan. Bagi kehidupan spiritual menjadi takwa. Nah, berakhlak ini akan menimbulkan manfaat bagi pribadi menjadi hidupnya tenang. Orang yang berakhlak insya Allah hidupnya tenang, nggak akan mikirin kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri akan diperbaiki begitu ya. Kemudian di hubungan sosial karena menjadi tauladan, hubungan sosialnya jadi baik. Begitu. Kemudian secara spiritualnya karena bertakwa Allah jadi ridho. Gitu. Jadi manfaatnya ini hanya sebagian kecil. Tentu masih banyak tujuan dan manfaat dari mempelajari akhlak. Begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya yang bertanya lewat kuis. Saya bertanya lewat kuis, boleh? Oke, silakan di-scan lagi. Ini kuisnya pakai Quizizz atau sekarang namanya Wayground begitu ya. Hanya 5 soal.
itu teman-teman terkait konsep akhlak pada hari ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Oke. Sebagai akhir, ada yang memberikan kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini? Simpulan dari perkuliahan dari tadi 4 indikator tadi, silahkan. Boleh, mangga, Sauki. Terkait dari perkuliahan kali ini, ya izin menyimpulkan bahwa yang pertama di awal perkuliahan kita membicarakan tentang kontrak kuliah, lanjut ke tentang konsep akhlak dan adab. Secara singkat yang bisa saya pahami terkait konsep akhlak dan adab itu, akhlak adalah nilai kemuliaan yang berlandaskan dari ibadah. Adapun adab adalah nilai kemuliaan yang berlandaskan dari keilmuan. Dan dari masing-masing itu punya manfaat dan tujuan yang sangat baik, yang memberikan efek kepada diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih Sauki. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Hari ini sudah kita lewati perkuliahan terkait konsep akhlak. Dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk materi hari ini, kemudian RPS yang kita akan lalui bersama selama 1 semester ada di yang tadi Padlet, bisa kalian download begitu ya. Silahkan, kan sudah dibuka linknya melalui barcode tadi, silahkan bisa dilihat di situ lagi. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hal lain terkait akhlak begitu. Namun silahkan pertemuan hari ini diresum oleh kalian, kemudian silahkan kirim melalui LMS yang nanti saya siapkan begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kemudian saya sering sebutkan bahwa dosen bukan satu-satunya sumber belajar, dosen bukan satu-satunya orang yang patut kalian percayai. Artinya dosen juga manusia, dosen juga bisa salah. Dosen, saya terutama hanya belajar lebih dulu dari kalian, hanya kuliah lebih dulu dari kalian, hanya lahir lebih dulu dari kalian. Mungkin pemahaman lebih banyak di kalian, tapi karena saya di sini dosen, kemudian teman-teman mahasiswa, ya bagaimana layaknya hubungan antara guru dan murid saya ya. Artinya kesalahan bisa terjadi, kesalahan di saya tolong diluruskan. Pun kalian misalnya ada salah, saya insya Allah akan koreksi begitu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah di sini. Artinya semua bisa salah, semua bisa benar. Kalau misalnya salah tolong diluruskan, kalau misalnya benar silahkan boleh diambil pelajarannya. Jadi ya sosok aja lah. Apalagi kita kan nggak terlalu jauh ya umurnya lah. Kita mungkin teman-teman itu adik-adik saya lah gitu. Jadi aman aja gitu. Oke. Kemudian tadi bukan satu-satunya sumber belajar, jadi silahkan teman-teman bisa cari sumber belajar yang lain, misalnya lewat komunitas, lewat pengajian di mana, lewat kajian di mana, atau mungkin teman-teman yang tinggal di pesantren, silahkan manfaatkan apalagi terkait ilmu keagamaan di PA ini ya. Karena kan memang kita sebagai calon sarjana pendidikan agama Islam, selain bisa menyampaikan pembelajaran lewat pedagogis, kita juga harus tahu konten apa yang akan disampaikan ke murid nanti lewat keprofesionalan keilmuan kita begitu. Dan tentu itu semua perlahan akan kita pelajari lewat mata kuliah ilmu akhlak dan mata kuliah yang lainnya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.